Kepada bulan yang berselimut awan hitam, Elma seakan tengah mengajukan berbagai pertanyaan, membongkar satu persatu persoalan yang memenuhi isi kepalanya. Tidak pernah terfikirkan dalam benaknya, jika sumber bahaya itu berada di dekat mereka, mengapa dia sangat bodoh untuk memahami hal-hal seperti itu? Padahal sejak awal sudah sangat jelas. Kok aku baru ngeh ya? Elma mengingat kembali awal mula Anggun tiba-tiba berada di depan kontrakan, mengagetkan seisi ruangan dengan berdiri di antara derasnya hujan. Elma juga baru sadar jika selama ini dia hanya melihat Anggun sekali di dalam kantor bersama teman kerjanya. Itu pun setelahnya dia tidak pernah melihat keduanya sama sekali. Apakah ini sambutan? Bahkan setelah dia coba telusuri, hanya ada 7 orang dalam ruangan tanpa ada nama Anggun di atas mejanya. Rasanya kepala Elma seakan hampir pecah. Rasa penasaran dalam dirinya benar-benar membuatnya kesulitan. Lalu, apa hubungan Anggun dengan surat itu? Apa? Elma terlonjak kaget saat bayangan hitam seakan tengah berdiri di depan pintu kamarnya. Lidah Elma keluh, bahkan untuk mengucapkan sepatah kata pun sangat sulit. Dia mencoba menggoyangkan tubuh Aileen, meski dengan tangan yang sudah terkulai lemas. Elma hampir dibuat pingsan saat seseorang di depan sana berusaha membuka pintu itu. Sangat jelas kedua matanya melihat kenop pintu yang bergerak naik turun, persis seperti di film-film horor yang pernah gadis itu tonton. Elma sedikit bernafas lega. Untunglah sebelumnya Aileen sudah mengunci pintu itu. Setidaknya mereka aman. Elma dibuat histeris dengan sosok menyeramkan di sampingnya yang tengah tersenyum lebar, sangat lebar, seakan hampir robek. Belum sempat mengenali wajah sosok itu, Elma sudah lebih dulu pingsan. Bagaimana tidak? Dia dihantam oleh berbagai hal yang menyeramkan sendirian. Di sisi lain, lelaki berbadan tegap dengan peci yang masih setia di kepalanya itu tampak gusar sambil terus melangkah ke sana kemari. Dirinya terus memikirkan keadaan anak-anak perempuan yang benar-benar mencemaskan. Apakah mereka baik-baik saja? Bagaimana mereka melewati malam ini? Sial, otaknya seakan berhenti bekerja. Benar-benar buntu. Astagfirullah, semoga engkau selalu melindungi mereka. Rio dan Fabian muncul dari arah dapur sambil membawa segelas kopi panas. Keduanya saling menatap ketika melihat Reiki terus memeriksa ponselnya. Kalau khawatir, ya chat lah, gengsi amat bang, goda Rio. Mendengar itu Fabian sontak menengok cepat. Reiki cukup terkejut dengan kedatangan kedua temannya. Dia enggan menanggapi ucapan Rio, hanya mendengus pasrah. Perasaan aku gak enak banget, semoga mereka baik-baik aja. Mereka atau dia? Goda Rio lagi yang langsung dibalas dengan tatapan sinis oleh kedua lelaki itu. Merasa nyawanya tidak aman, Rio memilih masuk kamar, menyelamatkan diri sebelum kedua manusia itu menyerangnya. Besok kita harus nemuin Mas Rian, ucap Fabian. Kali ini Reiki setuju. Bagaimanapun, Rianlah yang bertanggung jawab atas mereka di sini. Justru akan menjadi masalah besar jika mereka terus merahasiakan semua hal yang telah terjadi sejauh ini. Di dalam kamar, Kenzo dan Ferdi tengah melipat baju dan memasukkannya ke dalam lemari. Ferdi memiringkan kepalanya sambil menatap aneh sebuah kain yang tengah dia pegang. Dia putar baju itu, mencoba mengingat siapa pemiliknya. Ken, ini punya siapa ya? Kenzo yang tengah memasukkan baju sontak melotot kaget. Astagfirullah. Kenzo terkejut hingga terjatuh. Jantungnya berdegup kencang dengan tangan yang mencoba berpegangan pada meja di sampingnya. Itu kayak kain kafan. Beberapa detik kemudian,
Kenzo berlari keluar, kemudian disusul oleh Ferdi. Rio yang tengah asyik dengan dunianya sendiri karena telinganya ditutup oleh headset pun tidak menyadari bahwa kain kafan itu berada tepat di sampingnya. Beberapa menit kemudian, Rio tidak sengaja menyentuh kain itu. Awalnya dia tidak menyadari, tetapi setelah dia berpikir keras, refleks, kain itu dia lemparkan lalu berteriak sambil berlari keluar. "Tolong, maaf kita ninggalin kamu, Ri. Kamu lihat juga?" tanya Ferdi. "Nggak cuma lihat, tapi aku pegang woi," jawab Rio. Keringat mulai tampak di pelipisnya. Ketiga anak itu merinding seketika. Sedangkan Fabian dan Reiki justru melangkah masuk ke dalam kamar untuk memastikan. Fabian mengamati setiap inci kamarnya. Lalu bola matanya menangkap sebuah kain putih tergeletak di samping jendela. Tanpa takut, dia berjalan mendekat dan mengambilnya. "Ini beneran kain kafan, Re." Fabian menyerahkan kain itu kepada Reiki. "Astagfirullah. Tapi dari mana? Kenapa bisa ada di sini?" tanya Reiki sambil menerima kain itu. "Aku jadi makin khawatir sama anak-anak cewek. Kita aja yang harusnya aman, masih dapat teror." Fabian merogoh sakunya, lalu menekan beberapa tombol. Tertangkap nama Elma. Wajahnya semakin panik saat nomor Elma tidak dapat dihubungi. Dia akhirnya menghubungi Aileen, namun masih tetap tidak dapat dihubungi. Hingga semua nomor anak perempuan itu dia hubungi, tetap saja tidak bisa. Ini kok pada nggak aktif semua ya? Allahu Akbar, lindungi mereka ya Allah. Kita nggak bisa diam aja deh. Teman-teman kita dalam bahaya. Tidak lama Rio, Kenzo, dan Ferdi menyusul ke dalam kamar. Tuh kan bener kain kafan. Sumpah ini gila. Kita salah apa sih? Perasaan kita nggak ngelakuin aneh-aneh, malah kita sering ngaji di sini. Geram Kenzo. Tidak ada jalan lain. Mereka sepakat untuk menemui Rian saat ini juga. Seorang lelaki tengah berdiri sambil menatap lurus ke sebuah gedung kosong. Ditemani secangkir kopi panas, dia menyeruputnya sedikit demi sedikit sembari mengingat tragedi beberapa tahun yang lalu. Sebuah peristiwa yang dia kubur dalam ingatan sedalam mungkin. Namun, mereka datang dan menggalinya hingga kini. Rangkaian memori itu kembali menghantui. Udara malam semakin kencang. Lelaki itu sepertinya belum berniat untuk beranjak. Padahal beberapa teman kantornya sudah terlelap tidur. Iya, beberapa orang memang sering menginap karena urusan kerja. Mereka malas untuk kembali ke rumah karena hari yang sudah larut. Begitu juga dengan Dian. Dia selalu lembur dan mengerjakannya di lantai 2 seorang diri. Katanya lebih fokus dan tenang. Akan tetapi malam ini, ketenangan itu sirna bersamaan dengan sebuah bayangan yang tertangkap oleh Netra. Dia sudah menduganya. Hal ini akan terjadi. Mau tidak mau, dia harus menyelesaikannya. Tengah berdiskusi dengan isi kepala, Rian mendengar ada seseorang di bawah sana. Sepertinya dia mengenali suara itu. Rian pun bergegas menghampirinya. Pintu terbuka secara perlahan. Tampak 5 anak didiknya datang dengan terengah-engah. Rian mempersilahkan mereka untuk masuk. "Maaf mas, malam-malam mengganggu. Tapi kita harus ngomongin ini. Karena semakin kita rahasiakan, semua semakin kacau." Rian mengangguk. Dia sendiri sudah paham kemana arah pembicaraan ini. "Anak-anak cewek dalam bahaya mas." Tanpa basa-basi Fabian angkat bicara. Dia sudah tidak bisa menahan diri lagi. "Bahaya?" tanya Rian. Entahlah dia benar-benar tidak tahu atau hanya memperjelas. Sementara itu di sisi lain, "Gimana dong? Elma gak bangun-bangun dari tadi. Aku coba telepon anak-anak cowok juga gak ada yang angkat." Aileen masih berusaha membangunkan Elma dengan mengoleskan minyak kayu putih di sekitar hidungnya. Leona menengok dengan cepat saat melihat sebuah bayangan melintas dari balik pintu kamar Elma. "Itu," ucapan Leona terputus sambil menuju ke arah pintu, membuat semua anak itu merinding seketika meskipun tanpa Leona beritahu. Semuanya baca doa, titah Reva. Semua mulai merapalkan doa dengan tangan Aileen yang masih setia terus menggosok jemari Elma. "Elma bangun dong,
bisik Aileen dengan nada yang sudah bergetar. Briak! Prang! Terdengar beberapa benda yang mulai berjatuhan. Bukan, lebih tepatnya seperti dibanting. Seakan ada seseorang yang tengah marah besar. Felis berlari untuk menutup pintu kamar. Tiba-tiba semua lampu mati dan angin mulai berhembus kencang. Tidak dapat terbendung. Satu persatu mulai menangis. Aileen yang masih menggenggam tangan Elma mulai merasa ada pergerakan. Elma, kamu udah sadar? Meski Aileen tidak dapat melihat Elma dengan jelas, dia berusaha meyakinkan diri bahwa itu benar-benar Elma. Perlahan Elma duduk dan menyender ke tembok. Alhamdulillah El, akhirnya kamu bangun. Kamu pingsan lama banget, ucap Lexa sambil menatap entah kemana. Karena yang diajak bicara tidak terlihat batang hidungnya. Elma mencoba mengingat kejadian beberapa menit yang lalu. Sontak dia hampir berteriak. Sosok itu sangat menyeramkan. Elma memegangi kepalanya yang masih pusing. Kok gelap? Tanya Elma berusaha melihat sekitar. Tiba-tiba mati listrik El, tapi perang. Sudah dapat dipastikan bahwa saat ini kondisi dapur sangat mengenaskan. Elma yang mulai menyadari keadaan mendengar suara teman-temannya di bawah. Jangan turun. Kalau itu bukan teman kita gimana? Kalau itu cuma jebakan gimana? Ujar Felis. Iya juga sih, bahaya, ucap Aileen setuju. Suara pintu terus digedor dari luar, membuat anak-anak perempuan dirundung dilema. Bagaimana ini? Jikapun mereka keluar, akan sangat berbahaya. Karena bisa saja serpihan beling itu sudah berserakan di lantai. Akhirnya mereka memutuskan untuk menetap di dalam kamar. Gelap banget. Kalian tutup mata sebentar, terus buka pelan-pelan. Nanti jadi lebih terang, saran Elma kepada teman-temannya. Mereka pun menurut. Wih, iya weh. Kok bisa? Tanya Lexa. Namun Elma sepertinya tidak berminat untuk menjelaskannya. Pria! Ada yang dobrak pintu kita. Semua anak kini saling berpelukan. Tidak lama mereka mendengar suara seseorang yang terus memanggil nama mereka. Itu suara Mas Rian, ujar Leona. Woi, ini kita. Kalian di mana? Rio terus berteriak. Mengetahui bahwa itu benar-benar teman-temannya, Lexa langsung menyahut. Kita di sini, tolong kita, seru Lexa. Dengan membaca basmalah, Reva membuka pintu itu. Kalian baik-baik saja? Tanya Rian sambil mencoba mengarahkan senternya ke setiap anak untuk memastikan. Kita baik-baik aja, Mas. Fabian yang tadinya berdiri di samping Kenzo langsung menghampiri Elma yang terlihat lemas. Kamu kenapa, El? Kamu sakit? Kamu kelihatan pucat banget. Ini mati listrik dan kamu masih bisa ngelihat wajah pucat aku. Aku lihatnya pakai hati, jadi jelas. Entah apa yang Fabian pikirkan. Tiba-tiba dia mengatakan itu, membuat Elma terdiam seketika. Begitupun anak-anak lainnya. Kita keluar sekarang, ajak Rian dengan cepat. Belum sempat mereka keluar, pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Seakan tidak diizinkan keluar oleh tuan rumah. Rian kemudian menjauh dari mereka. Aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu kecewa. Tapi mereka gak ada sangkut pautnya. Jadi aku mohon, berhenti gangguin mereka. Kalau kamu mau marah, marah ke aku. Aku yang berhak dapat semua itu, bukan mereka. Mereka gak tahu apa-apa. Tidak lama setelah Rian mengatakan itu, satu persatu lampu mulai menyala. Namun mereka masih belum bisa keluar. Rian dapat melihat dengan jelas bahwa saat ini semua anak itu tengah menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Rian lalu kembali mendekat dan mulai menceritakan sebuah tragedi yang sebelumnya dia rahasiakan. Beberapa tahun yang lalu, ada satu staf perempuan yang menyatakan cinta ke saya. Tapi saya menolak karena jujur, saya tidak ada perasaan sama perempuan tersebut. Sepertinya dia salah paham sama kebaikan yang saya berikan.
Karena tidak terima dengan penolakan itu, akhirnya dia bunuh diri. Suara Rian mulai mengecil. Ada nada penyesalan di sana. Oh, mungkin karena ini sekarang dia jadi dingin sama orang, batin Felis. Tepat di kamar ini, sendiri. Rian menatap ke sebuah kamar yang tidak lain adalah kamar Elma dan Aileen. Semua terkejut bukan main. Bagaimana bisa Rian menyembunyikan hal separah ini? Bahkan mereka yang harus menerima semua teror itu padahal mereka tidak tahu apa-apa. Benar-benar gila. Parah sih ini, gila. Gak nyangka banget aku. Kita yang hampir mati konyol di sini, Mas. Terdengar nada kecewa dari Aileen. Maaf. Hanya kata itu yang terdengar dari mulut Rian. Elma tampak mengambil sesuatu dari dalam sakunya. Lalu dia menyerahkan itu kepada Rian. Surat? Dari siapa? Rian memelotot kaget. Saya nggak tahu, Mas. Kemungkinan dari orang yang Mas Rian ceritakan tadi. Teruntuk hati yang pernah kutemui. Terima kasih. Karena mungkin aku percaya bahwa cinta itu ada dan nyata. Aku sendiri merasakannya. Meski aku memiliki arti tersendiri bahwa cinta adalah luka, cinta adalah kecewa. Namun aku tidak pernah menyesali hal itu. Kamu bilang cinta tidak bisa dipaksakan karena hanya akan menyakiti satu sama lain. Bohong. Nyatanya ada puluhan bahkan ribuan pasangan yang berawal dari keterpaksaan tetapi berakhir bahagia. Tenang saja, aku menyerah. Aku lelah. Maaf karena lancang telah menaruh hati pada orang yang salah. Semoga kamu bahagia setelah aku tiada. Sekali lagi terima kasih telah memberi definisi cinta kepadaku yang menyayangimu, aku. Usai membaca surat itu, mata Rian sedikit berkaca. Dia benar-benar merasa bersalah. Saya nemuin ini di kamar itu. Saya juga gak sengaja lihat lukisan lilin yang di belakangnya ada nama Mas Rian. Saya pikir itu Mas Rian. Itu kado dari dia. Tapi saya tolak karena gak mau bikin dia makin berharap. Sebenarnya dari tadi mereka terus bertanya, siapa sosok dia yang Rian maksud? Semoga saja dugaan mereka salah. Dia yang Mas Rian maksud itu siapa, Mas? Elma memberanikan diri menanyakan hal itu. Anggun. Mbak Anggun? Tanya mereka serempak. Jadi yang gangguin kita selama ini, ucap Rio menggantung, membiarkan teman-temannya untuk berpikir hal yang sama. Tapi yang gangguin kita gak cuma Mbak Anggun, ada banyak sosok, Mas. Aduh Lexa, nada bicaranya sudah naik 1 oktav. Kalian tahu kesalahan kalian? Tanya Rian dengan nada yang terdengar tenang. Semua menggeleng tidak mengerti. Rasanya mereka tidak melakukan hal-hal yang aneh. Bahkan mereka tidak sempat untuk menikmati angin di desa ini, sekedar hanya jalan-jalan sore. Waktu mereka habis untuk melaksanakan PKL di kantor. Setelahnya pulang dan istirahat. Lantas, kesalahan apa yang Rian maksud? Kalian lancang masuk ke desa ini tanpa permisi. Kalau kalian ingat, sebelum masuk ke desa ini, ada sebuah gapura. Di sana ada gerbang gaib tempat para prajurit berjaga. Mereka tidak benar-benar pergi. Mereka tetap mengamankan desa ini. Tapi bagaimana cara kita permisi? Sedangkan kita aja nggak tahu kalau itu gerbang gaib. Orang kayak gapura biasa. Seperti biasa, Fabian selalu menyangkal hal-hal semacam itu. Inilah kalau anak-anak kota datang ke desa, nggak tahu adab. Masuk ke rumah orang lain sebagai tamu harus izin, minimal mengucapkan bismillah, tidak asal nyelonong saja. Itu namanya tidak sopan. Jelas yang punya rumah marah. Rian semakin kesal. Bukannya menyesal atau merasa bersalah, malah mencoba membela diri. Tidak semua hanya Fabian. Anak-anak yang lain diam sambil berusaha merenungi kesalahan. Sebenarnya Anggun itu gak gangguin kalian. Justru sebaliknya. Karena kalau dia gak di sini, kalian jauh lebih bahaya. Ada banyak sosok yang berusaha buat nyerang kalian. Dan surat ini
pasti yang bikin dia marah karena ada yang mengambilnya, sampai dia harus terus muncul di mimpi saya. Ada rasa sesak dalam hati Rian. Sorot matanya masih tertuju pada selembar kertas yang kini telah menjadi abu. Kehadiran Anggun memang tidak sepenuhnya benar, tapi juga tidak sepenuhnya salah. Tambahnya, tidak ingin terus diselimuti rasa bersalah, Elma akhirnya angkat bicara. Kita minta maaf mas, karena udah lancang. Saya juga minta maaf, karena udah nyimpan surat itu. Saya tidak tahu harus ngasih ke siapa, karena di situ tidak ada namanya sama sekali. Bahkan setiap saya mau ngeliat lukisan lilin itu, Anggun selalu menghalangi saya. Terlampau sesak, Rian hanya diam dan menunduk. Sementara itu di tempat lain, Eza dan Leo tengah menuju ke Blok G untuk menyusul Elma dan teman-temannya. Dia membawa mobil travel berukuran panjang untuk menjemput kakak-kakaknya pulang. Eza sudah tidak bisa menahan diri untuk menunggu. Bagaimana tidak, sedang kakaknya berada pada situasi yang tidak aman. Tidak ingin terlambat, Eza memutuskan untuk berbicara pada pihak sekolah dan bukti rekaman suara saat dia dan Elma berbincang di telepon. Akhirnya pihak sekolah menyetujui keputusan Eza. Namun, Eza sedikit khawatir karena sudah tengah malam tetapi masih belum sampai juga. Padahal jika mengikuti Google Map, harusnya mereka sudah tiba sejak 3 jam yang lalu. Perasaan Eza sudah tidak enak. Gimana bro? Udah 3 jam kita muter-muter di sini terus. Nomor Kak Elma juga udah berhari-hari gak aktif. Bikin makin khawatir aja. Orang tua lu tahu soal ini? Enggak lah. Bisa-bisa heboh satu sekolah. Orang tua gue sibuk, jadi jarang banget telepon anaknya. Mendengar itu Leo hanya mengangguk. Dia tidak ingin menanggapi. Sedangkan orang tuanya saja hanya menghubunginya ketika hari raya, karena belum bisa pulang. Di sisi lain, angin yang tadi terasa biasa saja, kini mulai semakin kencang, hingga menjadi sangat kencang. Benda-benda mulai berjatuhan dari tempatnya. Susah payah, anak-anak itu menahan angin yang berusaha untuk menghempaskan tubuh mereka. Rian memerintahkan untuk berpegangan pada apapun yang bisa menahan tubuh mereka. Sepertinya makhluk-makhluk itu benar-benar marah. Anggun, apa ini ulahmu? Aku tahu kamu baik, kamu gak mungkin ngelakuin ini, teriak Rian dengan tatapan yang seakan terus mencari keberadaan Anggun. Bukannya dia sendiri yang mengatakan bahwa Anggun tidak berniat mengganggu. Angin menjadi semakin kencang. Tetapi beberapa detik setelahnya, semua kembali normal seperti semula. Oh tidak. Rumah ini terlihat kacau dengan barang-barang yang berserakan di mana-mana. Oke, situasi sudah aman. Malam ini semua tidur di sini saja. Kita tidur di bawah. Maksud kata kita adalah Rian dan anak laki-laki. Mereka harus selalu bersama untuk memastikan semua baik-baik saja. Setelah membersihkan kekacauan di rumah, semua segera beristirahat, meski dengan hati yang tidak tenang. Bagaimana jika tiba-tiba terjadi sesuatu? Bagaimana jika para makhluk itu menyerang lagi? Haruskah mereka tidur? Di sisi lain, karena kelelahan mencari jalan, Eza dan Leo memutuskan untuk berhenti dan tidur di dalam mobil, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena mengendarai mobil sambil mengantuk. Rasanya baru saja memejamkan mata. Keduanya merasa terganggu saat sinar matahari menerobos masuk ke dalam mobil. Eza dan Leo pun terbangun. Leo dan Eza membulatkan bola matanya. Mereka dikejutkan dengan pemandangan yang kini mengelilingi mereka. Astagfirullahaladzim, pekik Eza kaget. Ya, mobil mereka berada di antara pemakaman yang terlihat sudah sangat tua. Pemakaman itu terlihat aneh, dengan balutan kain putih di batu nisannya. Leo benar-benar harus memutar otak untuk dapat mengeluarkan mobil besar itu dari sana. Aneh sekali. Bagaimana bisa mereka mendadak ada di antara pemakaman? Padahal jelas-jelas mereka melalui jalan raya yang cukup sepi. Gimana, Le? Insya Allah bisa, Za. Kita berdoa aja. Lu bantuin gue ya. Eza keluar dari dalam mobil untuk memberi arahan pada Leo. Leo pun menghidupkan mobilnya. Terus, dikit lagi, Le. Stop, hop. Aduh, punten ya. Maaf bikin keributan.
Kalau nggak gini, si Leo nggak dengar suara aku. Punten pisan, Eza terus meminta maaf sambil menatap sekitar. Kanan, Le, stop, mundur dikit. Terus. Hampir menghabiskan waktu 1 jam. Akhirnya mobil besar itu dapat keluar. Eza melihat wajah Leo yang sudah begitu berkeringat. Eza paham betul, tidak mudah untuk dapat keluar dari kompleks pemakaman itu. Lokasi yang sempit membuat Leo harus ekstra hati-hati. Nih, makan roti dulu. Eza memberi 2 bungkus roti kepada Leo. Leo meminggirkan mobilnya agar mereka dapat sarapan lebih dulu. Terima kasih. Nanti di gapura itu jangan lupa bismillah sama terus baca doa. Gapura itu kelihatan udah tua banget umurnya. Pasti desa itu bukan desa biasa. Eza mengerti ucapan Leo. Dia segera menghabiskan rotinya agar bisa cepat bertemu dengan kakaknya. Di tempat lain, Rian mengajak semua anak didiknya untuk ikut ke kantor. Dia akan membantu mereka untuk bisa pergi dari sini dengan tetap mendapat nilai yang bagus. Ini berkas-berkas yang sudah saya tanda tangani. Semua berisi pernyataan bahwa kalian melakukan kegiatan PKL dengan baik dan mendapat nilai A+. Jadi kalian tidak perlu ragu lagi untuk meninggalkan desa ini. Rian menyerahkan berkas itu satu persatu kepada mereka. Makasih Mas Rian atas bantuannya. Maaf udah banyak ngerepotin. Maaf juga kita pernah salah sangka sama Mas Rian. Kita pikir Mas Rian orangnya gak mau peduli masalah kita. Ternyata kita salah, ucap Reva sambil menerima berkas itu. Mendengar ucapan Reva, Rian hanya tersenyum tipis. Saya akan menghubungi seseorang untuk mengantarkan kalian sampai jalan besar. Di sana sudah rame. Kalian bisa naik bis untuk pulang sampai tempat tujuan. Seketika semua bayangan di hari lalu berputar. Saat pertama kali datang, bagaimana kebersamaan mereka karena di sini awal kali mereka menjadi dekat untuk disebut sebagai teman. Semua tergambar dengan jelas. Namun mau bagaimanapun mereka harus pergi, karena di balik itu ada banyak hal seram yang terus meneror mereka setiap hari. Lamunan Elma seketika memudar kala mendengar notifikasi dari ponselnya. Eza, Kak, kamu di mana? Aku di depan kontrakan kamu nih. Hah? Sontak semua menatap Elma yang terlihat begitu terkejut. Kenapa El? Aileen mendekat seraya menepuk bahu Elma. Adik aku udah di depan kontrakan. Kini tidak hanya Elma, tapi semua orang. Gak lucu Za, jangan bercanda. Serius, aku sama Leo bawa mobil buat jemput kalian. Buruan, kamu di mana? Oke, aku ke situ sekarang. Jangan kemana-mana dan jangan masuk ke rumah ya. Aku baru aja disuruh masuk Kak. Ternyata ada orang. Hah? Orang siapa Za? Enggak tahu Kak, cewek. Gawat, Eza dalam bahaya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tetapi seakan ada sambaran petir. Nafas Elma tercekat. Raut wajahnya berubah drastis. Pikirannya tidak karuan. Ingin rasanya segera sampai di depan rumah kuning itu dan memastikan bahwa Eza baik-baik saja. Teman-temannya berusaha menenangkan Elma, tapi sulit. Bagaimana tidak? 2 pemuda yang tidak tahu apa-apa itu disambut oleh sang penghuni rumah. Tenangkan diri kamu, El. Eza pasti baik-baik aja. Dia gak ada sangkut pautnya sama hal ini, ucap Aileen menenangkan. Aku udah gak bisa tenang, Ai. Adikku ada di rumah itu. Suara Elma sudah bergetar, terdengar seperti tangisan yang tertahan. Kita berdoa aja ya. Tidak lama akhirnya mereka semua sampai di depan rumah. Elma langsung berlari dan, ya, dia melihat Eza tersenyum lebar menyambut kedatangan kakaknya. Eza terkejut. Bukannya saling berpelukan. Elma justru memukul bahu Eza. Gadis itu sudah gemas ingin memaki Eza. Mengapa adiknya senekat ini? Tidak tahu seberapa bahayanya tempat ini. Elma sendiri enggan membayangkan. Ih, kok aku ditabok sih Kak? Upaya aku gede loh buat sampai ke sini. Gila kamu ya? Ucap Eza tidak terima sambil mengelus lengannya yang terasa panas. Kamu yang gila. Bisa-bisanya kamu gak bilang mau kesini. Kalau terjadi apa-apa sama kamu gimana, hah? Ya aku mana tenang di rumah. Tahu kalau kalian dalam bahaya. Makanya aku kesini. Malah kamu gak di rumah. Untung ada orang. Ucapnya dengan wajah yang sangat polos. Dek. Za,
Orang siapa yang kamu maksud? Tanya Fabian ragu-ragu. Cewek, cantik, ngomong lembut, nggak kayak kakakku, tukang nyolot. Kalau ngomong kayak pakai toa. Kalau belum sempat Eza menuntaskan kalimatnya, Elma sudah lebih dulu memukulnya. Aduh, tuh kan. Tadi ada kok katanya mau nyiapin minum, padahal kita bilang gak usah. Leo turut menyahut. Semua orang, kecuali Eza dan Leo diam seketika, memberi jeda agar otak mereka dapat berpikir dengan jernih, tapi sulit. Apa perempuan yang Eza maksud adalah Teriakan histeris itu terdengar dari anak-anak perempuan yang terkejut dengan Rio yang tiba-tiba kerasukan. Rio tiba-tiba membungkukkan badan, lalu kayang dan tertawa menggelegar. Di sini semua orang dibuat merinding seketika. Rio memutarkan tubuhnya dengan sangat lentur, seperti tidak memiliki tulang. Melihat itu, Rian meringis geli. Semuanya mundur, pekik Rian yang langsung dipatuhi semua anak. Siapa kamu? Tanya Rian serius. Namun yang ditanya justru hanya tertawa. Keluarlah dari tubuh Rio. Lagi-lagi sosok itu tertawa sebelum akhirnya menangis. Anggun? Kamu! Teriak Anggun sambil menunjuk tepat di depan wajah Rian. Tatapan Anggun seakan menggambarkan rasa benci yang amat besar. Kamu yang bikin aku kayak gini. Gara-gara kamu aku jadi begini. Anggun terdengar terisak, mengisyaratkan duka yang amat dalam. Kamu gak tahu seberapa hancurnya perasaan orang tuaku yang tahu kalau anaknya mati konyol di dalam kontrakan. Awalnya aku sudah menelpon mereka dan bilang kalau aku mau pulang. Mereka sudah menungguku, tapi yang datang adalah kabar buruk. Kabar buruk? Dan itu semua karena aku terlalu bodoh mencintai manusia yang gak punya hati kayak kamu. Mendengar cerita Anggun cukup membuat semua orang merasa simpati. Bisa dibayangkan bukan? Bagaimana perasaan orang tua yang sudah menanti kepulangan anaknya, tapi yang datang justru kabar duka. Terlebih kepergian Anggun adalah karena bunuh diri. Orang tua mana yang tidak tersayat hatinya? Anggun, aku tahu kalau aku salah. Aku minta maaf. Aku gak bisa menerima perasaan kamu. Sejak saat itu aku berusaha untuk berhenti peduli sama orang lain. Aku gak mau mereka bernasib sama kayak kamu yang salah menafsirkan kebaikanku. Tidak ada jawaban. Anggun hanya menangis. Meski tidak terucap, tetapi perasaan menyesal itu dapat dirasakan oleh mereka. Rasa sesak dan bersalah kepada orang tua yang Anggun rasakan membuatnya menjadi tidak tenang. Itulah alasannya dia masih berada di sini. Anggun, pergilah dengan tenang. Aku janji, aku akan menemui orang tua kamu dan mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. Aku janji. Setelah mendengar kalimat itu, Anggun berhenti menangis. Aku janji sekarang keluar dari tubuh Rio dan tidak ada sangkut pautnya sama masalah ini. Pembohong besar. Tidak lama tubuh Rio ambruk dan langsung ditangkap oleh Reiki. Jadi kalian kesini mau menjemput mereka? Tanya Rian to the point. Eza dan Leo pun mengangguk kompak. Tadinya saya mau nyuruh orang buat mengantarkan mereka ke jalan besar supaya bisa nyari bis di sana. Karena udah kalian, setidaknya saya jauh lebih tenang. Sekali lagi saya mau mengucapkan maaf atas semua yang terjadi di sini. Saya yakin kalian kecewa. Harusnya kalian bisa belajar dengan tenang. Tapi justru sebaliknya. Kita emang gak tenang mas, tapi kita dapat banyak pelajaran tentang kebersamaan, betapa pentingnya adab, dan juga kalau cinta gak bisa dipaksakan. Ucap Kenzo yang layaknya seperti cowok sejati. Entahlah mengapa semua menatap aneh ke arah Kenzo. Bukankah benar yang dia katakan? Setelah ini, saya harap kalian bisa lulus dengan nilai terbaik, juga bisa masuk dan diterima oleh kampus dan jurusan impian kalian. Mereka semua saling berpelukan. Ada rasa syukur yang mereka rasakan karena telah mampu melewati masa-masa sulit itu. Aku gak nyangka. Awalnya aku ragu kalau kita bisa ngelewatin ini semua. Aku nyaris nyerah. Tapi untungnya aku punya teman seperti kalian. Ucap Lexa penuh haru. Bener emang, kalau kita jauh lebih kuat dari yang kita pikirkan. Fabian turut menimpali.
Kita bisa karena kita bersama. Kali ini Reiki turut berbicara. Setelah semua masalah di blok G terselesaikan, apakah semuanya sudah berakhir? Tubuh Elma lemas seketika. Apalagi ini? Dia terkejut saat netranya tidak melihat ada bayangan tubuh Rian di cermin. Enggak, ini semua gak mungkin. Kenapa Elma? Udah tahu? Semuanya keluar, pekik Elma sambil mendorong beberapa anak di depannya agar segera keluar. Padahal sebenarnya kaki Elma sudah sangat lemas. Bahkan dia ingin terus berteriak, membayangkan jika Rian mengejarnya dan menahannya agar tidak bisa keluar. Benar-benar membuat merinding. Buruan, bentak Elma. Dia sudah tidak tahan ingin segera pergi. Namun banyaknya anak membuat dia harus menunggu beberapa detik. Sekarang giliran Elma, tetapi pintu rumah mendadak tertutup dan terkunci, menyisakan gelak tawa yang menggelegar memenuhi ruangan. Mas Rian, ucap Elma dengan tatapan memohon. Jangan takut Elma, ucap Rian lembut seraya mendekat ke arah Elma. Elma hanya bisa menggeleng, berharap jika Rian akan menghentikan langkahnya. Saya salah apa mas? Tanya Elma dengan suara yang sudah bergetar ketakutan. Sekarang kamu sudah tahu kan? Bukannya biasanya kamu suka mencari tahu sesuatu yang harusnya gak perlu kamu tahu? Rian semakin mendekat ke arah Elma. Siapapun bantu Elma keluar. Sungguh, rasanya Elma ingin pingsan. Namun dia takut jika sadar nanti dirinya sudah beda alam. Rian menghentikan langkahnya. Dia terlihat lemas, lalu bersimpu di hadapan gadis itu, kemudian mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Anggun dan Rian adalah pasangan kekasih yang sudah mengenal sejak duduk di bangku SMA. Keduanya tidak menyangka jika akan kembali bertemu di universitas yang sama. Mereka pun menjalin hubungan sejak semester 2. Karena sudah lama saling mengenal baik, Rian memberanikan diri untuk melamar Anggun. Sayangnya, orang tua Anggun tidak merestui karena orang tua mereka memiliki masalah pribadi. Mereka pun tetap menikah tanpa restu dari kedua orang tua masing-masing. Pernikahan yang dilakukan tanpa memikirkan resikonya membuat keduanya kalang kabut. Pasalnya setelah menikah mereka tidak memiliki sepeser pun uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya, Anggun dan Rian dicoret dari kartu keluarga. Setelah lelah pindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain, akhirnya Rian mendapat informasi bahwa ada sebuah desa tidak berpenghuni di daerah pelosok. Rian mengajak Anggun ke tempat tersebut dan berpikir kehidupan mereka akan jauh lebih baik. Tapi kita nggak tahu mas, di sana aman atau enggak. Apalagi udah 10 tahun terbengkalai. Gimana kalau banyak binatangnya? Tolak Anggun secara tegas. Apa kamu gak capek, Anggun? Selama ini pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain, dihujat sana sini. Aku juga susah dapat kerja. Jawab Rian berusaha terus membujuk Anggun. Anggun mulai mengingat bagaimana dia diperlakukan oleh masyarakat sekitar. Dikenal sebagai anak durhaka, dicemooh karena gagal melanjutkan kuliah, dan masih banyak lagi. Anggun lalu mengangguk, menyetujui ide konyol suaminya. Mereka berangkat ke desa tersebut dengan menumpang mobil-mobil yang sekiranya searah dengan tujuannya, hingga akhirnya mereka sampai di desa tersebut. Selamat datang di desa Keramat. Anggun mengeja ucapan sambutan yang terpasang pada gapura. Mas, dari namanya aja udah serem, rengeknya seraya menggenggam jemari Rian. Dinamain desa Keramat karena ini desa peninggalan sejak zaman nenek moyang sayang. Terus kenapa terbengkalai selama puluhan tahun? Soalnya dulu ada wabah penyakit yang menyerang warga sini. Semuanya meninggal dan gak ada lagi yang berani kesini. Tapi sekarang udah aman kok. Kita pasti betah di sini. Ada banyak rumah kosong yang bisa kita tempati. Kita juga bisa nanam sayuran buat kita masak sehari-hari. Sementara kita makan seadanya dulu sampai kita punya cukup uang dari sayuran itu buat beli beras ya. Rian terus meyakinkan Anggun bahwa mereka akan baik-baik saja. Sepanjang perjalanan, Anggun terus mengawasi sekitar, berjaga jika ada hewan buas yang tiba-tiba melintas. Mereka tiba di sebuah blok dengan nama Blok G. Ada sebuah rumah lantai 2 dengan cat berwarna kuning menyala yang menurutnya cukup layak untuk ditempati. Mereka mulai membersihkan rumah tersebut. Singkatnya, hampir setengah tahun tinggal hidup mereka tidak berubah. Apa yang diucapkan Rian tidak semudah itu.
menanam sayur, membeli beras, hidup bahagia. Semua itu tidak ada. Anggun semakin kurus karena kurang gizi dan banyak pikiran. Wanita itu berdiri di balkon dengan tatapan kosong. Melihat itu, Rian langsung memeluknya dari belakang dan menanyakan apa yang tengah Anggun pikirkan. Anggun langsung menepis tangan Rian dan berbalik menatap Rian. Mikirin apa kamu bilang? Kita udah hampir setengah tahun hidup susah. Katanya mau nanam sayur, beli beras. Sedangkan sayuran aja ndak bisa tumbuh karena cuaca yang terlalu panas, jarang hujan. Mana semua itu, Mas? Anggun menumpahkan keluh kesahnya. Sayang, kita masih tahap penyesuaian. Penyesuaian? Setengah tahun? Kamu edan, Mas. Kita hampir mati kelaparan, Mas. Bentak Anggun membuat Rian sedikit terkejut. Pokoknya, aku mau pulang ke rumah ibu. Terserah kalau kamu mau tetap di sini. Aku udah ndak tahan lagi. Anggun berniat meninggalkan Rian yang sudah mulai emosi. Rian tidak bisa kehilangan Anggun. Perjuangannya selama bertahun-tahun untuk mendapatkan wanita pujaannya tidak boleh sia-sia. Rian menahan pergelangan tangan Anggun agar tetap berada di sisinya. Anggun memberontak, hingga akhirnya Rian gelap mata dan mencekek leher istrinya. Sayang, panggil Rian sambil menepuk pipi Anggun yang tubuhnya sudah tergeletak lemas. Sayang, bangun, jangan bercanda. Rian masih berusaha membangunkannya. Rian mulai panik. Dia menjambak rambutnya sendiri. Rian memeriksa denyut nadi Anggun, tapi hasilnya nihil. Rian menangis terisak. Susah payah Rian membawa tubuh Anggun ke dalam kamar. Dia masih menolak sadar bahwa istrinya telah meninggal. Beberapa hari hidup sebatang kara. Lama-lama Rian semakin depresi, bahkan sepertinya sudah gila. Rian yang mulai menyadari jika istrinya telah tiada, menguburkannya di tanah belakang rumah. Semakin lama dia mulai membuat surat. Seakan-akan itu adalah surat Anggun yang ditujukan kepadanya. Surat yang berisi ucapan frustasi karena cintanya ditolak. Sehingga Rian merasa bahwa Anggun sangat mencintainya. Rian menangis, tertawa, lalu terdiam saat melihat sebuah benda tajam. Dengan tatapan putus asa, Rian mulai memutus urat nadinya hingga darahnya mengenai surat tersebut. Dia juga meninggalkan sebuah lukisan lilin dengan bertuliskan namanya. Rian menahan rasa sakitnya seraya berjalan menuju hutan, meninggalkan rumah dengan sejuta kenangan. Anggun mati, El. Aku yang bunuh dia. Dia gak bunuh diri, Elma. Aku yang bunuh dia. Brak! Pintu terbuka secara paksa. Fabian langsung menarik tangan Elma dan membawanya pergi. Setelah berhasil keluar, terdengar isak tangis yang sangat menyedihkan tentang penyesalan, sakit hati, dan juga kehilangan. Miris. Aku masih akan membawa manusia untuk masuk ke sini dan menguburkan jenazah Anggun dengan layak, ucap Rian di sela tangisannya. Kini Elma dan teman-temannya sudah berjalan pulang. Elma bersyukur akhirnya dia bisa keluar dengan selamat. Meskipun dia masih merasa ada yang mengganjal di hatinya. Siapa Rian sebenarnya, El? Tanya Aileen penasaran. Dia bukan manusia. Hah? Jawab semua anak kompak. Dan ada satu hal yang harus kalian tahu. Eza memberi jeda ucapannya agar semua anak itu bisa mendengar dengan baik. Kalian salah alamat. Tempat yang seharusnya buat PKL bukan di sini. Aku nggak tahu hal apa yang bikin kalian sampai di desa mati ini. Yang jelas bukan ini tempatnya. Jadi selama ini Kenzo mengingat bagaimana interaksinya dengan orang-orang kantor. Mereka hanya mengangguk dan menggeleng. Wajah yang selalu terlihat pucat dan tidak pernah sekalipun dia melihat mereka makan siang. Aku pikir mereka pucat karena kecapean kerja. Gila sih, selama ini kita satu lingkungan sama setan. Kenzo berteriak frustasi. Bruk, Leo menabrak sesuatu. Semua terkejut saat tiba-tiba mobil yang Leo kendarai menabrak sesuatu. Leo segera turun untuk mengeceknya. Leo mengamati sekitar mobil, tetapi tidak ada apa-apa. Padahal jelas-jelas dia tadi menabrak sesuatu. Namun mobil bagian depannya baik-baik saja, seakan tidak terjadi apa-apa. Leo kembali masuk ke dalam mobil dengan wajah bingung. Kenapa, Le? Tanya Eza panik. Gak ada apa-apa kok. Udah, mending kita lanjut jalan aja, keburu gelap. Leo kembali menghidupkan mobilnya dan melanjutkan perjalanan. Elma masih tidak tenang mengingat kejadian tadi. Dia terus memikirkan ucapan Rian. Aku yakin ini semua pasti ada tujuannya. Tapi apa tujuan Mas Rian sampai bikin kita nyasar ke sini?
Menolak Elma, seraya terus menyisir otaknya. Udah El, gak perlu dipikirin lagi. Kita semua udah selamat. Kita aman. Kita bakal balik dan ketemu sama orang tua kita. Aileen menarik dan menepuk bahu Elma, lalu mengusapnya pelan sambil tersenyum lebar. Entahlah, Elma terus saja merasa gelisah. Semoga perjalanan mereka berjalan dengan lancar. Karena terlalu lelah, semua anak pun tertidur, menyisakan Leo yang masih menyetir. Aneh, tadi aku tuh emang nabrak sesuatu. Tapi kok pas aku cek gak ada. Leo mencoba untuk menggunakan logikanya. Namun kejadian tadi sudah di luar nalar, sulit untuk dipecahkan. Sret, Leo memberhentikan mobilnya secara mendadak, membuat Eza yang duduk di sampingnya terbangun. Kenapa? Tadi aku lihat ada cewek pakai gamis putih, tiba-tiba nyebrang ke tengah jalan, Za. Sumpah aku gak bohong. Sontak Eza terbelalak kaget dan mencari sosok tersebut, namun lagi-lagi tidak ada. Mungkin kamu kecapean, Le. Kamu kan udah nyetir dari kemarin. Sini, gantian aku, biar kamu bisa istirahat. Lagi pula bahaya juga kalau kamu nyetir dalam keadaan capek gini. Tanpa menunggu jawaban Leo, Eza langsung beranjak untuk bertukar posisi. Leo hanya bisa menuruti dan mulai memejamkan mata. Benar, sepertinya dia memang kelelahan, hingga membuatnya berhalusinasi. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya tepat di sepertiga malam mereka sampai. Eza membawa mereka semua ke rumahnya, karena tidak mungkin dia akan mengantarkan mereka ke rumah masing-masing. Eza sudah tidak sanggup, tubuhnya sudah lelah, matanya pun sudah mengantuk. Esok harinya, Fabian mengantarkan teman-temannya ke rumah masing-masing. Entah alasan apa yang akan mereka katakan pada orang tua mereka. Tentunya sudah sampai di rumah saja, mereka sudah sangat bersyukur. Jika diingat, pasti mereka akan berpikir, bagaimana bisa mereka mampu melewati semua itu? Semua tidak lepas karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya. Beberapa hari setelah beristirahat di rumah, mereka berangkat ke sekolah untuk menemui guru. Mereka meminta maaf karena telah gagal melaksanakan PKL. Namun justru respon pihak sekolah sangat di luar dugaan. Kepala sekolah meminta maaf atas kejadian ini. Pihak sekolah sangat menyesal karena telah membuat mereka dalam bahaya. Meskipun sebenarnya tidak ada yang patut disalahkan di sini, karena semua sudah di luar kendali mereka. Pada intinya mereka diberi keringanan oleh sekolah untuk tetap lulus dengan menyelesaikan beberapa tugas sebagai syarat pengganti nilai PKL. Semua pun setuju. Akhirnya kelar juga semuanya. Elma duduk sendiri di depan jendela sambil memegang sebuah cangkir berisi coklat panas. Apa kabar Liona ya? Aku gak bisa bayangin kalau jadi dia. Bisa lihat setan, introvert, jarang ngomong. Apa yang gak stres ya? Kamu sendiri gimana? Eza tiba-tiba masuk ke dalam kamar Elma, membuat gadis itu kaget sekaligus berpikir. Maksudmu? Elza mengerutkan keningnya, bingung. Gimana sama suara-suara negatif kamu itu? Apa gak sebaiknya dibawa ke psikolog atau semacamnya? Itu bahaya loh kak, saran Eza yang cemas akan keadaan kakaknya. Elma terdiam. Perkataan Eza ada benarnya. Elma tidak bisa menjamin jika dirinya mampu melawan setiap suara negatif itu. Apalagi sekarang suara itu semakin menuntutnya untuk melakukan hal-hal yang lebih buruk, seperti menusukkan pisau ke perutnya. Aku coba deh besok-besok, jawabnya sambil menyeruput minumannya. Setelahnya Eza melangkah pergi. Mau kemana kamu? Eza menghentikan langkahnya, lalu berbalik menatap Elma. Keluar bentar, jawab Eza. Beliin aku batagor dong. Mana duitnya? Pakai duitmu deh. Ya elah, tiba 5.000 doang, jawab Elma sewot. Kakaknya ini emang terbilang tidak tahu diri, meminta traktir sang adik dengan tidak baik-baik. Nyolot, udah nyuruh minta traktir, gak ada sopan santunnya sama sekali. Minimal lemah lembut kek, protes Eza yang tidak terima. Hade sayang, hade manis, beliin aku batagor ya, pakai duit kamu. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu anak muda, ucap Elma dengan nada yang dibuat-buat, membuat Eza bergidik ngeri mendengarnya. Iya ya, rese lu. Eza pun segera pergi sebelum berubah pikiran.
Elma kembali pada kegiatannya, melamun. Lalu terdengar helaan nafas panjang. Psikolog? Enggak sih. Kalau aku masuknya udah psikiater kayaknya. Suara notifikasi membuyarkan lamunan Elma. Rupanya Fabian. El, keluar yuk, aku jemput. Mau gak ya? Tapi aku bosan juga di rumah. Ayolah, aku siap-siap dulu. Kini dua orang pemuda tengah menikmati es krim di sebuah taman. Keduanya terdiam dengan isi kepala masing-masing. Sampai akhirnya Fabian yang membuka percakapan. El, kamu gak bosan gitu di rumah mulu? Gak kesepian? Bosan iya, sepi juga iya, jawab Elma singkat. Kenapa gak pergi? Kemana gitu? Mager? Terus kenapa sekarang mau? Elma berpikir sejenak. Benar juga mengapa dia mau. Elma mengedikkan bahu. Entah. Fabian menarik nafas sejenak lalu menatap wajah Elma dari samping. Sangat tenang. El, sebenarnya lo suka sama gue? Tanya Elma belak-belakan sebelum Fabian menyelesaikan ucapannya. Membuat cowok itu terbelalak, dia percaya. Kok? Tanya Fabian bingung. Lu pikir gue bego atas semua kebaikan lu, perhatian lu, gue tahu. Iya, walaupun cara lu baik sama orang lain itu beda, rada songong. Tapi itulah Fabian yang gue kenal. Mendengar ucapan Elma, Fabian menjadi sangat kikuk. Dia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Terus jawabannya, Fabian harap-harap cemas. Tetapi dia harus memastikannya. Gue aneh, Bian. Gue sakit. Elma menatap Fabian untuk beberapa detik sebelum kembali menatap lurus ke depan. Lu sakit apa, El? Tanya Fabian cemas. Gue aneh. Gue selalu dapat banyak suara-suara negatif yang nyuruh gue buat ngelakuin hal-hal buruk. Salah satunya bunuh diri. Fabian cukup tercengang mendengar pengakuan Elma. Fabian paham betul, bukan hal yang mudah untuk mengendalikan semua itu. Namun nyatanya, Elma bisa. Dia memang sekuat itu. Gue bakal temenin lu sampai sembuh, El. Elma menatap Fabian dengan tatapan tidak percaya. Elma pikir setelah dia mengatakan itu, Fabian akan berubah pikiran. Nyatanya tidak. Fabian menggenggam erat jemari Elma. Lo cewek yang hebat. Aku yakin kamu bisa sembuh. Di sisi lain, setelah mendapatkan psikiater yang cocok, Elma rutin melakukan pemeriksaan dan ditemani oleh Fabian. Dokter mengatakan bahwa Elma menderita skizofrenia paranoid. Skizofrenia paranoid adalah gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi cara berpikir, perasaan, serta pandangan pengidap terhadap suatu hal. Selain mengalami delusi, pengidap kerap mengalami rasa curiga terhadap orang lain. Elma bersyukur meski sempat menjalani hari-hari yang berat, tetapi dia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dengannya. Di sisi lain, ini benar gak sih alamatnya? Seseorang mencoba mengamati jalanan dengan seksama, sambil mencocokkannya pada Google Maps yang tengah dia genggam. Kok aneh ya? Udah, paling emang beda aja, maklumlah. Desanya udah terbengkalai puluhan tahun, pasti banyak yang berubah. Mereka adalah YouTubers pemburu hal-hal mistis. Tentunya kedatangan mereka adalah demi sebuah konten untuk menarik perhatian banyak netizen. Mereka mengenal tempat ini setelah berita tentang tersesatnya Elma dan teman-temannya di blog G viral di media sosial. Nah ini bener nih, sama yang kayak yang di berita itu. Namanya emang bener, Desa Keramat. Oke, let's go. Tanpa mengucap salam, mereka masuk ke desa terlarang itu. Kini, kedatangan mereka mendapat perhatian penuh dari para penghuninya. Selamat datang di Desa Mati. Tamat. Terima kasih buat yang sudah nyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Demikianlah blog G oleh C_Astrophilia. Pada mampir ya ke akun tempatnya. Dan saya pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya.